menjauh pergi, tak ada lagi cahaya suci. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Janganlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Dengarlah matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Nggak semua perempuan yang di penjara itu bukan perempuan baik-baik. Karena ada perempuan yang di penjara karena perbuatan orang lain. Baik, mendingan lu pulang aja deh. Masih mama udah sedih banget mikirin lu. Enggak. Gue gak akan pulang ke rumah. Dan gue gak akan pernah menikah dengan dia. Itu lagi. Dana akan menikah dengan Jelita. Hanya itu. Bayu, Bayu. Kamu menghina Jelita, berarti kamu menghina diri kamu sendiri. Apa maksud kata-kata apa cerita itu? Woi, lo jangan lihat dong. Dewi di mana, Bu? Ada di ruang tunggu. Nggak boleh masuk ke sini katanya. Dia baik-baik aja, Bu. Jelita, gimana kalau selama kamu masih di sini, Dewi tinggal sama aku? Aku takut dia ngerepotin kamu, Ga. Lagi pula, nanti kalau orang tua kamu pulang, pasti mereka akan marah. Mereka pulangnya masih agak lama kok. Dan kalaupun mereka pulang, aku yakin aku bisa melunakkan hati mereka. Jadi kamu jangan khawatir ya. Jelita, memang kamu yakin kalau dua orang saksi itu melihat bahwa motor kamu dirampas? Ya. Iya, Pak. Tapi tadi polisi nggak bilang begitu. Aku juga nggak tahu, Ga. Apa mereka teman-temannya sang perampas motor itu? Nah, sudahlah, nggak usah berdalih macam-macam, Jelita. Kalau memang kamu curi motor itu, ngaku saja. Mas, jaga ucapan kamu. Kamu tuh nggak punya perasaan ya? Dia nggak punya perasaan. Dihancurkan hubungan Bayu dengan Vivian. Mas, gak usah diterusin. Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Jelita. Nggak mungkin nggak ada apa-apa, Bu. Karena Ibu manggil Pak Danu dengan sebutan Mas Danu. Padahal Ibu kan baru kenal sama Pak Danu. Kok akrab sekali, Bu? Maaf, waktu berkunjung sudah habis. Kamu baik-baik ya?
Jagain dia baik-baik ya, Kak. Bu. Pamit dulu ya cerita. Hati-hati ya, Bu. Hampir seluruh jalanan Jakarta sudah kita lalui, Ma. Dan semua rumah teman Bayu sudah kita datangi. Tapi Bayu belum ketemu juga, Ma. Kalau Bayu nggak ketemu, gimana nasib Vivian? Vi, kamu tenang aja. Bayu pasti ketemu. Percaya sama Mama ya. Kamu terlalu membela Jelita, Lirna. Padahal dia selalu berusaha merebut posisi Prita sebagai anak kita. Cukup, Mas. Kamu salah. Salah? Salah? Apanya yang salah sih? Kamu selalu bilang aku salah, apanya? Karena kamu memang salah. Dan kamu akan menyesal, Mas, udah menghina Jelita seperti itu. Seumur hidupku aku nggak akan pernah menyesal untuk orang seperti dia. Sok, curang, licik. Untung anak kita Prita nggak seperti dia. Siapa bilang Prita anak kita? Siapa yang bilang? Tapi Prita yang pakai cincin pemberian aku ke kamu, Lirna. Berarti dia anak kita, kan? Tapi kan itu bukan cincin punya dia. Tapi ada di tangan dia. Karena dia merebutnya dari... Dari siapa? Pak. Lirna, dari siapa? Pak, berhenti di sini. Lirna, dari siapa? Lirna, tolong. Jangan bikin aku bingung. Tolong katakan dari siapa Prita merebut cincin itu. Kamu nggak perlu tahu, Mas. Karena kamu udah berlaku sangat kejam sama anak kamu sendiri. Aku kejam sama anak sendiri. Siapa dia? Siapa maksud kamu? Kamu pikir sendiri aja, Mas. Jelita. Jelita. Jadi Jelita anak kita. Lina, Jelita anak kita. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Kenapa? Dan aku nggak mau Kartika balas dendam sama dia juga. Aku takut, Mas. Sampai sekarang juga cerita. Dia nggak tahu siapa kita sebenarnya. Kamu benar, Lina. Kamu benar. Aku memang kejam sama anak sendiri. Padahal bertahun-tahun Jelita menderita karena aku. Sekarang aku malah membenci dia dan menjerumuskan dia dalam penjara. Aku menyesal, Lirna. Aku menyesal. Kamu apa? Kamu menjerumuskan dia ke dalam penjara? Aku sama Kartika yang merekayasa saksi perampasan motor Jelita. Biar mereka nggak mengaku sama polisi. Teganya kamu, Mas. Teganya kamu sama Jelita, Mas. Aku melakukan ini untuk melindungi Prita yang aku pikir anakku sendiri. Karena dia pakai cincin itu. Sekarang ikut aku. Ikut aku. Ayo. Mau kemana? Kita selamatkan Jelita. Juta warna pelangi di dalam hati. Erlangga emang lebih perhatian sama Dewi. Dia sepertinya sangat menyayangi Dewi. Tapi bagaimanapun aku gak bisa mencintai Erlangga. Aku hanya mencintai Bayu dan hari ini aku udah sangat menyakiti Bayu. Yuk, maafin aku, Yuk. Aku terpaksa berkata seperti itu. Agar kamu mengerti kalau kamu emang harus ngejauhin aku. Ma,
Mungkin gak sih Bayu nyamperin Jelita ke kantor polisi? Mungkin aja, Vi. Ya udah, ayo kita ke sana, Mah. Vi, Mama capek. Kita kan udah seharian keliling-keliling. Mama nggak mau ah. Mama nggak perlu capek-capek mencari Bayu, Ma. Kamu khawatir, Bay? Bayu, kamu nggak boleh gitu dong sama Vivian. Dia lagi hamil. Apa iya? Kenapa sih kamu masih meragukan? Hah? Aku nggak yakin. Terus bagaimana dengan surat dokter itu? Dan aku berani taruhan sama Mama. Maksud kamu? Alat ini yang akan membuktikan kalau Vivian itu hamil apa enggak. Kalau memang kamu itu hamil, aku akan membahagiakan kamu. Tapi kalau enggak, Mama harus setuju hubungan aku dengan Jelita. Enggak. Mama tidak akan pernah setuju, Bayu. Aku juga gak setuju, Bay. Aku gak mau kehamilan aku dijadikan seperti barang taruhan. Ya. Jelas-jelas surat dari dokter itu lebih akurat daripada barang murahan seperti ini. Benar, Bayu. Semua yang dikatakan Vivian benar. Kita harus percaya kalau Vivian itu hamil. Oke. Kalau Mama nggak setuju, Bayu akan pergi dari rumah ini untuk selamanya. Kenapa saya mesti takut? Kan nggak mungkin Vivian berbohong tentang kehamilannya. Gimana nih kalau sampai Mama menyetujuinya? Oke. Mama setuju. Karena Mama nggak mau kehilangan kamu. Vi. Kamu benar-benar hamil kan, Vi? Ayo kamu lakukan. Tapi, Ma. Mama lihat kan dia takut, Ma. Enggak. Saya nggak takut. Sudahlah, Vivian. Kehamilan kamu itu cuma rekayasa kan supaya kamu bisa menjebak aku kan? Enggak, tapi alat ini. Aku sudah bertanya sama beberapa orang. Dan alat ini sangat akurat. Lihat. 99,9% sangat akurat. Tapi yuk. Ya udah. Kalau kamu ragu, sekarang kita ke dokter dan kita buktikan apa kamu hamil apa enggak. Vi, udah lakukan aja. Biar Bayu percaya kalau kamu benar-benar hamil, Vi. Kamu hamil kan, Vi? Iya, Ma. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya juga nggak mau, Pak. Apa kata polisi kami merubah keterangan kami? Bisa-bisa kami masuk penjara. Enggak, Pak. Kalian nggak akan dipenjara. Kalian tinggal bilang kalau keterangan yang kalian berikan tadi pagi itu palsu. Karena dapat ancaman dari pihak lain. Aduh, kok jadi ribet begini sih, Pak? Kami lagi yang kesalahan. Kemarin, Bapak suruh kami begitu. Sekarang, Bapak suruh kami begini. Besok, Bapak suruh kami apa lagi? Kali ini saya sungguh-sungguh. Bapak-bapak tolong berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Maaf, Pak. Kami mau cari aman aja deh. Pak, tolong, Pak. Nasib anak yang ada di penjara itu ada di tangan bapak-bapak. Tolong, Pak. Maaf ya, Pak. Pak, ini ada 3 juta. Kalau kurang nanti setelah semuanya beres, saya kasih lagi. Atau gini aja. Kita sekarang ke kantor polisi, kita mampir sebentar ke ATM. Saya ambil sisanya ya. Ayo, Pak. Ayolah. Mana sih Om Danu? Udah nungguin dari tadi juga sampai sore gini, belum datang juga. Jangan-jangan dia mainin gue lagi. Bilangnya janjiin mau beli rumah. Apaan tuh? Belum datang-datang juga. Prita, Jelita udah keluar belum dari penjara? Bodo amat. Waduh, kok bodo amat sih? Udah keluar belum? Mana gue tahu Bilani. Terserah mau Jelita keluar dari penjara kek enggak kek. Bodo amat, emang gue urusin.
digituin sewot amat sih? Vi, kamu tenang aja ya. Kalau kamu emang benar-benar hamil, alat ini akan menunjukkan kalau kamu hamil. Dan hari ini juga kamu menikah. Kita lanjutkan pernikahan kamu yang sudah tertunda. Menurut keterangan alat tes kehamilan ini, dalam sesaat hasilnya akan terlihat. Kamu gimana sih? Kemarin kamu bilang kalau saudari Jelita ada kerjasama dengan para perampas itu. Sekarang berubah, gimana sih? Habisnya kami diancam, Pak. Kami kan jadi takut dengan keselamatan kami. Siapa yang mengancam kalian? Ya, perampas motor itu, Pak. Dia mendatangi kami, tapi dia melihat kami juga, Pak. Benar, Pak. Setelah kami pikir-pikir, kami jadi menyesal memberikan informasi yang kemarin. Kasihan dengan Neng ini, Pak. Maka itu kami merubah keterangan ini. Jadi sekarang yang pasti yang bagaimana? Keterangan saya yang sekarang, Pak. Motor Neng ini benar dirampas oleh penjahat itu. Nah, itu kan, Ma? Negatif nih. Hasilnya negatif. Ma, Vivian udah bilang apa kan? Alat ini emang gak bener, Ma. Vivian gak mungkin gak hamil, Ma. Vi, alat ini 99,9% sangat akurat. Dan sudah dibuktikan dokter, Vi. Tapi kan masih ada 0,01% yang gak bener. Nah, terserah Mama. Sekarang Mama mau percaya sama dia. Apa percaya sama Mama? Begini aja. Untuk memastikan Vivian ini hamil ataupun tidak, kita ke dokter. Oke. Pegang janji Mama. Baik. Mama akan pegang janji Mama. Vi, kita ke dokter ya. Buat apa Vivian di sini, Ma? Kalau Vivian udah dipercaya lagi, buat apa, Ma? Vi, kehamilan kamu itu hanya bohong, Vi. Itu hanya rekayasa. Supaya aku mau menikah dengan kamu, kan? Terserah kamu mau apa. Terserah, yuk. Oke. Kalau memang kamu hamil, aku akan menikah dengan kamu. Dan seluruh harta kekayaan aku akan menjadi milik kamu. Tapi kalau enggak, kamu akan aku lapor ke polisi sebagai tuduhan penipuan. Kamu kejam, yuk. Kamu gak mau mengakui anak kamu sendiri. Aku gak mau. Mama lihat kan? Lihat penipu itu. Sekarang terserah. Mau percaya sama dia apa percaya sama Bayu? Diamnya Mama berarti Mama setuju kan kalau Bayu yang menang. Kalau gitu, sekarang Mama cari Jelita. Temuin dia. Dan bilang, kalau Mama mau supaya dia menjadi menantu Mama. Berjuta warna pelangi di dalam air. Mana ini orangnya? Kamu jangan nunduk. Sabar, Bu. Jelita. Dasar kurang ajar lah. Jelita. Udah.
Benar. Motor yang saudara rampas, motor saudari Jelita ini. Ayo kamu. Benar Pak. Saya bayar. Ayo bawa. Ayo. Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai Bayu jadi menikah dengan Jelita, berarti saya akan punya menantu dari kalangan orang miskin. Mama kenapa sih dari tadi bengong mulu? Mama harusnya senang dong. Mau ketemu calon menantu. Oke, Bayu. Mama setuju kamu tidak menikah dengan Vivian. Tapi tolong kamu pertimbangkan lagi. Jangan menikah dengan Jelita. Masih banyak wanita lain. Mama kenapa sih, Ma? Yang namanya cinta itu nggak bisa ditukar, Ma. Mama masih ingat waktu itu. Waktu Bayu minta Mama supaya mencari, supaya Mama menikah lagi. Supaya Bayu punya pengganti Papa. Tapi Mama ngomong apa sama Bayu? Nggak ada yang bisa menggantikan Papa. Karena Mama sangat mencintai Papa, kan? Itu juga sebaliknya, Ma. Dan Mama juga bilang, kan, kalau Mama sangat membenci wanita yang sudah membunuh Papa itu. Iya. Benci Mama kepada Lirna Dewantari akan Mama bawa sampai mati, Bayu. Dan Mama minta tolong sama kamu. Tolong kamu juga balas dendam atas kematian Papa kamu. Kepada Lirna Dewantari dan keluarganya. Kalau soal itu pasti, Ma. Bayu akan balas dendam sama perempuan itu. Bahkan sampai ke keluarga-keluarganya. Mama tenang aja. Bayu. Apa yang harus Mama bicarakan sama Jelita? Ya, Mama tinggal ngomong aja kan sama dia. Kalau Mama mau melamar dia dan Mama mau supaya Jelita menjadi menantu Mama. Ibu bersyukur banget kamu udah bebas. Iya, saya juga lega. Kamu udah bebas. Maaf, Pak. Saya boleh bertanya sedikit? Kemarin kayaknya Bapak benci sekali sama saya. Terus kok tiba-tiba hari ini berubah? Iya memang Jelita. Kemarin Bapak banyak salah sangka sama kamu. Karena itu Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Karena Bapak adalah Kenapa, Pak? Bayu. Lirna? Ma, Jelita, Ma. Lirna, Jelita, Danu, ada apa ini? Udahlah, mendingan kita ngobrolnya ntar aja. Sekarang kita cepet-cepet keluar dari kantor polisi ini. Soalnya Jelita pasti capek kan? Tapi Bu... Tak, bapak kamu dan yang lain-lain pasti udah khawatir nungguin kamu di rumah. Bayu,
Ayo kita ikutin. Pak Danu masih belum jawab pertanyaan saya. Pak Danu kok bisa tiba-tiba berubah kayak gitu, padahal sebelumnya kan Pak Danu selalu mojokin saya. Iya, Lirna yang menyadarkan saya kalau kamu itu sebetulnya gadis baik, Jelita. Iya, Jelita. Ibu juga belum jawab pertanyaan saya. Kok ibu sama Pak Danu bisa akrab? Dulu kami berteman. Iya, dulu kami berteman cukup akrab. Ya, Lirna. Jadi, kita kemana sekarang? Bisa saya mampir dulu nggak ke rumah Erlangga karena saya harus jemput Dewi. Tapi kalau ngerepotin Pak Danu dan Pak Danu nggak bisa, nggak apa-apa. Saya biar turun di sini aja. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya antar kamu ya. Ayo. Makasih, Pak. Ajar gara-gara itu mobil tuh kan. Kita ketinggalan jauh. Pak, cepet Pak. Ada apa sih, Ma? Bayu, perempuan yang bersama Jelita dan Danu itu adalah Lirna Dewantari, pembunuh papa kamu. Apa? Tante Lirna? Tante Lirna? Apa maksud kamu? Iya, Ma, Bayu sering ke rumah Jelita dan sering ketemu Tante Lirna. Tapi Bayu lupa kalau namanya dia itu Lirna. Berarti Lirna Dewantari itu adalah tantenya Jelita. Iya, Bayu. Pak, ayo Pak, cepet dikit dong, Pak. Pak, buruan, Pak. Berjuta warna pelangi di dalam air. Silakan. Emang suatu keajaiban kamu udah bisa bebas. Kak, aku mau jemput Dewi. Dewi lagi tidur. Pak Danu, Bu Lirna silakan duduk. Ayo, Katrin. Ayo. Badannya panas banget. Saat pulang dari kantor polisi tadi, badan Dewi langsung panas. Dan dia juga langsung mimisan. Tapi nggak usah khawatir, aku udah kasih dia obat penurun panas. Rencananya sih, begitu dia sadar, aku mau bawa dia ke dokter. Jelita, sebenarnya Dewi sakit apa sih? Leukemia. Leukemia? Itu kan berarti kanker darah. Stadium 2. Astaga. Jelita, mulai saat ini aku janji. Aku akan ngebantu kamu untuk mengobati Dewi. Selama ini, saya udah salah sangka sama Jelita. Ya udahlah, Mas. Masalah itu ntar aja diomongin. Yang penting sekarang, gimana caranya kita menyelamatkan Jelita dari Kartika? Salah satu caranya, kita harus menjauhkan Jelita dari Bayu. Karena Bayu sudah didoktrin untuk membenci semua keluarga pembunuh papanya. Aku takut kalau Bayu tahu bahwa Jelita itu anak kita, dia akan menyakiti Jelita untuk balas dendam. Berarti satu-satunya cara kita menyelamatkan Jelita, kita harus merahasiakan siapa kita sebenarnya. Sebenarnya aku ingin sekali dia memanggil aku ayah. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin?
penjara. Iya. Dia membunuh suami saya. Membunuh? Hebat juga Tante Lirna, Pak. Tapi dia pernah bilang sama saya kalau dia kerja jadi TKI di Malaysia. Itu bohong. Dia dipenjara selama 17 tahun. Kok saya nggak tahu apa-apa ya, Bu ya? Habis selama ini saya nggak akrab sih, Bu, sama dia. Nggak akrab. Dan menurut informasi, Lirna mempunyai anak kandung yang namanya Prita. Jangan sembarangan ngomong, Bu. Kalau Prita itu anak kandung saya, asli tuh. Orang lahirannya juga saya ada di situ. Bahkan saya bantuin dukun beranaknya. Iya. Nah, kalau yang bukan anak saya, itu namanya Dewi. Dewi itu bukan anak kandung saya. Karena pada saat Dewi lahir, saya kan kerja keluar daerah. Nah, jadi saya nggak tahu. Dan saya curiga, Bu. Karena pada saat istri saya sebelum meninggal, dia pernah bilang kalau ketiga anak perempuannya itu salah satunya bukan anak saya. Umurnya Dewi berapa? 7 tahun. Nggak mungkin. Menurut informasi, anaknya Lirna itu sudah dewasa. Umurnya 18 tahun. Oh, kalau 18 tahun sih umurnya Jelita, Pak. Nggak mungkin. Jelita anaknya Om kan? Bukan anak Lirna kan? Oh, iya, Bayu. Bayu harus percaya itu Jelita anak Bapak. Anak kandung Bapak. Bahkan waktu Jelita dilahirkan itu Bapak juga ada di situ. Bantuin juga lagi dukun beranaknya. Iya. Ah, Bayu gimana? Jadi kan Bayu menikah dengan Jelita? Nyesel lo kalau nggak jadi. Karena sudah banyak laki-laki yang ngantri mau melamar Jelita. Oh, banyak banget. Oh. Mau ya? Mau? Iya, jadi Om. Jadi. Mama saya juga sudah merestuinya kok. Baik, Bayu. Tunggu dulu. Kita lihat dulu. Jelita itu anaknya Lirna atau bapak ini? Ibu jangan khawatir. Saya jamin 100% Jelita itu anak saya. Jangan khawatir, saya jamin, Bu. Kalau begitu sebentar ya. Silakan tunggu. Sudah. Maaf ya, Bu. Pak Danu ingin Jelita memanggil Pak Danu ayah. Sama seperti Jelita manggil Ibu Lirna ibu. Bisa kok. Jelita, tadi Om cuman menghayal, Om cuman berandai-andai kalau saja Om punya anak, Om akan bahagia sekali kalau dipanggil ayah. Tapi udahlah. Gimana Dewi? Badannya panas. Aku nggak akan kasih Dewi pulang. Dewi harus di sini sama aku. Aku janji aku akan ngerawat dan menjaga dia. Dewi itu udah kayak adik aku sendiri. Dewi nggak bisa jauh dari aku, ya kan, Bu? Ya udah kalau gitu kamu tinggal di sini juga. Itu lebih nggak mungkin lagi, Kak. Ntar orang tua kamu... Kamu nggak usah khawatirin itu. Orang tua aku masih pulangnya lama banget. Oke? Jelita, Om rasa Erlangga bener. Mungkin dengan di sini, dengan kehidupan yang menyenangkan, di rumah yang rapi dan bersih ini, Dewi mungkin lebih cepat sembuh. Iya, Tak. Lagian juga kasihan kan Dewi kalau dibawa pulang ke rumah. Pasti dia disiksa lagi sama bapak kamu. Tuh kan? Harusnya tadi kamu itu nggak usah ngomong kayak begitu. Ya, tapi kan di rumah ini yang umurnya 18 tahun cuma Jelita, Pak. Iya, Bapak tahu. Tapi Jelita itu adalah tambang emas kita, Ed. Kalau Bayu itu tahu Jelita itu anaknya Lirna, habis kita, Ed. Habis. Kita nggak bakalan dapat duit 200 juta dari Bayu. Oh iya. Kok saya nggak mikir ke situ ya? Emang goblok. Goblok kamu tuh. Oh, jadi Jelita itu anaknya Tante Lirna. Pantesan aja waktu cincinnya gue ambil, Tante Lirna marah sama gue. Kalau gue nggak dapet jatah dari 200 juta itu, gue akan bongkar semuanya.
teleponnya Danu nggak aktif lagi. Ibu, Bayu, ayo diminum, segar ini. Iya, ayo Ibu. Bayu, jangan diminum. Kenapa? Itu pasti air mentah. Kamu tahu kan, orang miskin itu minumnya air mentah. Nanti sakit perut lagi. Iya, bener Bu. Gak usah diminum mendingan Bayu. Ya, kami ini kan memang orang miskin. Jangankan untuk membeli minuman dan makanan yang sehat dan bersih. Untuk beli minyak tanah saja, kami nggak sanggup. Kalau Ibu ingin minuman yang bersih dan sehat, mendingan beli minuman botol saja, Bu. Sini, saya yang beliin. Enggak. Keluarga seperti ini mau jadi besan saya. Baik. Bapak kasih dong DP-nya 10%. Buat itu persiapan pesta pernikahan kamu sama Jelita. Ya. Iya, tapi setelah saya ketemu Jelita, baru akan saya siapkan semuanya. Ya kalau gitu sedikit aja deh, Bay. Setengahnya aja deh, 5%. Ayo gimana? Ayo. Enggak. 2%. 1% aja deh, nggak apa-apa. 1%. Ya udah. Buat beli rokok aja deh. Itu juga nggak apa-apa deh. Bayu, ayo kita pulang. Lama-lama di sini Mama nggak betah, udah gatel. Bayu mau nungguin Jelita di sini. Enggak. Ya udah. Om, kalau mau duit, setelah Jelita pulang telepon saya. Ya, terima kasih Bayu. Terima kasih ya. Kayaknya ada proyek besar nih. Hah? So tau lo. Di, bukannya gue so tau ya, tapi gue emang tahu. Dan ingat, kalau misalnya gue nggak dapet sama besarnya, proyek bapak bisa gagal. Jadi pembagiannya harus rata. Oke? Nyamber ya ojek lo. Pembagian dapat aja belum. Besok kita bawa Dewi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih serius. Kak, kamu udah begitu baik sama kami. Kamu ngeganti motor yang hilang. Kamu juga nanggung semua biaya perawatan untuk Dewi. Aku nggak ngerti gimana caranya bisa ngebalas kebaikan kamu. Yang bilang kamu suruh gantiin atau ngebalas siapa? Aku ikhlas kok. Iya, tapi... Udah deh. Mendingan kamu jangan dramatisir. Biarin aja Dewi tidur dan kamu ikut aku. Kemana? Pokoknya ikut aja. Tapi kamu harus pejamin mata kamu. Kalau kita mau kemana sih? Udah, pejamin aja mata kamu. Sayang, sebentar lagi kita akan menikah. Dan kita akan menjadi sepasang suami istri. Bayu, kamu pikir kamu sudah menang gitu. Tapi kamu salah besar. Karena aku masih punya cara lain. Halo sayang. Ram, aku butuh bantuan kamu. Butuh bantuan apa sayang? Apapun akan aku lakukan untuk kamu sayang. Aku butuh air seni milik perempuan yang lagi hamil. Hati-hati. Oke, tunggu di sini. Kak, ini ada apaan sih, Kak? Ada kursi. Tunggu sebentar.
Iya. Maju nih. Tutup matanya ya. Buka mata kamu. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menurut